Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, dan kali ini kita akan membahas tentang nasib rakyat dan keputusan pemerintah, atau nasib rakyat vs keputusan pemerintah. Dalam hal ini adalah yang terjadi di Puncak Bogor. Detik.com menurunkan berita PKL di Puncak Bogor tolak dipindah ke Gunung Mas, dari dulu udah macet. Nah, ini pasti aspirasi dari masyarakat. Sahabat kalian, kasus ataupun penggusuran yang terjadi di Puncak Bogor ini penting untuk kita lihat sebagai sebuah upaya kita ikut melakukan reasoning terhadap apa yang dialami oleh masyarakat kecil. Dan ini sesuatu yang terjadi bukan sekali dua kali, tetapi bagaimana kita bisa melihatnya secara objektif, syukur-syukur bisa adil. Tentu ini tidak mudah, ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita lihat secara kompleks, utuh, dan menyeluruh. Kita ambil di sini Pak Karim, ya. Dia mengatakan bahwa ya ada pemberitahuan, alasannya macet, dari dulu juga sudah macet karena ada pengembang, dia korbankan rakyat. Itu lihat pasar Cisarua, Megamendung, pada keluar macet motor, mobil 5 menit, kenapa yang disalahkan dan dikorbankan pedagang? Katakan kepada wartawan di lokasi Senin 24 Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa Karim dan mungkin beberapa pedagang lainnya melihat bahwa kenapa harus pedagang yang digusur? Kalau memang alasannya macet, titik-titik macet itu banyak. Lalu kenapa selalu pedagang atau dirinya dalam konteks ini? Itu adalah cara pandang masyarakat kecil dan itu biasa. Kita harus melihat karena memang itu sumber penghidupan bagi mereka. Dan memang Karim memiliki satu lapak yang sudah puluhan tahun beroperasi. Dia mengaku sempat mencoba pindah ke rest area, namun hasilnya jauh dari kata untung. Kami sudah coba 3 bulan di rest area, modal 300.000, cuma dapat 30.000 karena sistem dari rest area, kata Karim. Sahabat kalian, ini memang pemerintah Bogor itu menyiapkan juga rest area. Jadi sebenarnya sudah ada sebuah tahapan yang mana sebelum ada penggusuran ini, pemberitahuan tempat untuk relokasi itu juga sudah disiapkan. Artinya betul-betul sudah ada langkah siap dari pihak pemerintah. Namun entah kenapa pedagang tidak mengindahkannya. Tentu saja ada kalkulasi, ada keengganan, atau bahkan mungkin ada penolakan. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya hubungan sosial pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Lalu kalau kita lihat di sini, sebenarnya PJ Bupati Bogor Asmawat Tosepu itu mengatakan bahwa penggusuran itu adalah upayanya untuk mencegah adanya parkir liar dan menciptakan ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan arus lalu lintas di wilayah Puncak. Nah, apakah sahabat sekalian melihat itu adalah sebuah argumen yang relevan? Dan kalau kita lihat Kompas, paragraf pertama menyebutkan bahwa upaya penertiban pedagang kaki lima yang berdiri itu adalah tanpa izin di sepanjang jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, dan akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Artinya penggusuran itu masih akan berlanjut dan tanpa izin. Tetapi sudah puluhan tahun beroperasi, orang dibiarkan. Nah, disinilah kemudian masyarakat atau rakyat itu istilahnya terayun-ayun emosinya. Dan memang pemerintah Bogor berencana atau menetapkan keputusan bahwa pedagang yang tidak memiliki izin di sepanjang jalur Puncak ini memang harus dipindahkan, ditata di rest area lanjutnya. Jadi kalau kita bagi, memang akan ada dua argumen utama. Pertama, yang mendukung penggusuran, memang kemacetan harus diatasi, ketertiban, kebersihan juga harus ditingkatkan, termasuk pengembangan kawasan. Namun mereka yang menolak memiliki juga argumen soal bagaimana mata pencaharian rakyat yang sudah puluhan tahun, kemudian soal hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah isu ekonomi lokal. Ini adalah hal-hal yang kemudian bertempur atau berhadap-hadapan. Solusinya, pertama memang secara umum relokasi, dan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian pemberdayaan. Nah, ini mungkin adalah lanjutan yang harus dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kemudian dialog. Nah, dialog ini
seperti apa? Apakah setelah pemberitahuan, kemudian dialog berjalan ataukah tidak, atau memang langsung kepada penggusuran. Namun sahabat sekalian, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mengatasi soal-soal seperti ini. Penggusuran PKL di Puncak Bogor adalah isu yang membutuhkan penanganan bijaksana dan adil. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari penggusuran dan mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan pemerintah atau pengunjung, tetapi juga melindungi hak dan mata pencarian PKL. Kalau ada satu pertanyaan kritis berikutnya adalah, apakah tempat relokasi di rest area Gunung Mas telah melalui sebuah kajian yang layak, yang kemudian masyarakat dengan serta sadar, dengan kesadaran dan dengan kegembiraan mau pindah ke sana? Itu juga menjadi hal yang penting untuk kita pertanyakan. Pada akhirnya, semoga pemerintah dan rakyat dapat harmonis ke depan, terutama rakyat kecil yang mereka tidak punya pendapatan kecuali dengan cara berdagang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.